fasaufa, maka dia akan temui hisabnya nanti mudah. Dengan kata lain, setelah pembagian catatan amalan ada yang namanya hisab. Saufa, maka akan, ya setelahnya berarti. Ya, jadi setelah ini nanti ada yang namanya hisab. Dan ini satu tanda kebaikan jika seseorang sama Allah kitab buku rapotnya diletakkan di tangan kanannya. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan berbahagia. Ya. Di surat Al-Haqqah, ya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini lihat buku catatan amalan. Berbahagia dia jamaah. Nih rapat anak berhasil. Ya, diletakkan di tangan kanan. Dia teriak-teriak berbahagia para jamaah sekalian. Kita lihat anak-anak SMA kalau lulus, ya konvoy, genjreng-genjreng motor, laki perempuan, ada yang berdiri di atas motor, coret-coret sini, coret-coret sana, bahagia. Gimana kalau dia lolos dari hal-hal seperti ini besok di hari kiamat? Bagaimana bahagianya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dan memang aku sudah mengira besok hisab ini akan ada, kata dia. Jadi anak jaga diri dari dulu supaya menang di hari ini, supaya dikasih di tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidup di kehidupan yang diridhoi oleh Allah, fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi, qutufuha daniyah, yang buah-buahnya rendah dan mudah untuk diambil. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka makanlah dan minumlah ya di hari yang indah ini. Ya, masuk surga jamaah. Silahkan berbuat apa yang kalian mau dalam surga ini. Adapun kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Adapun yang menerima rapotnya di tangan kirinya, mereka teriak jamaah. Apa kata mereka? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kiranya buku ini tidak diberikan padaku. Walam adri ma hisabiyah. Aduhai kiranya aku tidak tahu ini ada hisab-hisab seperti ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai kiranya kematian itu sudah cukup untuk menghabiskan semuanya. Kematian itu ditakutkan oleh mereka, takut mati. Ya. Ternyata yang dia takutkan setelah mati itu, atau dia pikir setelah mati tidak ada apa-apa, ternyata dia bangun lagi. Ternyata masih lebih panjang lagi dari hidupnya. Ya laitaha kanatil qadhiyah, aduhai kiranya kematian ini sudah cukup menghancurkan semua. Apa yang dia punya, apa yang diharapkan, habis semua. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sudah tidak ada gunanya lagi. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku di dunia sudah hancur binasa. Diletakkan di tangan kirinya. Hancur jamaah. Sengsara. Kanan atau kiri kita yang tentukan sekarang. Ingat jamaah, itu hasil karya kita sendiri. Suka tidak suka, ngaku tidak ngaku, percaya atau tidak, itu akan terjadi. Dan juga di surat yang lain Allah SWT yang tadi berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun juga orang-orang yang akan diberikan kitabnya dari belakangnya, ini lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pilihannya kanan atau ditaruh di kiri atau lewat belakang dikasih ke tangan kirinya. Maka ayat-ayat ini memang membuktikan bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan membagikan buku catatan amal kita. Begitu juga dalam hadis Nabi bahwasanya kata Rasulullah SAW, yudnil mu'min yawmal qiyamah min rabbihi azza wa jalla hatta yadha'u alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidunubihi. Ini hadis para jamaah perlu semua kita tahu.
Barangkali hadis ini bisa merubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu orang yang baik hidup di atas muka bumi ini. Mungkin ya dia baik tapi ada dosa yang dia buat. Kadang kepeleset jamaah, tidak sengaja atau disengaja, terbawa, terluap atau tertipu sama orang, terlena sama sesuatu, manusiawi. Ya, semua punya dosa. Tapi dia mukmin, dia beriman kepada Allah, dia takut sama Allah. Kalau buat dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa dia berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa, menjauhkan dirinya dari masalah-masalah, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa dia. Meskipun nanti akan mentok, terkadang dia jatuh di sana. Dia bangun lagi, beristighfar kepada Allah, nanti jatuh lagi, dia bangun lagi. Itu kehidupan seorang mukmin. Nanti kata Allah, kata Rasulullah SAW, akan didekatkan oleh Allah orang-orang mukmin di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadau alaihi kanafa. Hatta yadau alaihi kanafa. Sampai saat orang itu sudah mendekat sama Allah, ditutup sidangnya. Tek. Hanya dia sama Allah saja. Tidak ada orang lain yang lihat. Fayuqarriruhu bidzunubihi, dan ditetapkan ya, dan dia menetapkan dosa-dosanya, dia mengakui dosa-dosanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, hal ta'rifu, ya, gimana? Ingat dosanya yang ini dulu? Ingat dosanya yang itu? Ya Rabb, a'rif. Iya ya Allah, ana tahu. Ya. Dia tahu dosa yang dia buat sama Allah, dikasih tahu semua. Dibongkar semua sama Allah. Ya. Skandal-skandal yang kita sembunyikan, yang orang-orang lain tidak ada yang tahu, istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, teman-teman kita tidak tahu, semua dikasih tahu sama Allah. Gimana? Kalau dosa yang ini ingat tidak dulu? Kalau yang ini gimana? Orang ini hanya bisa bilang, ya Rabb, iya ya Allah, ana tahu. Dan lihat orang-orang mukmin para jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, aku tutupi dosa-dosamu dulu di dunia ini. Tidak ada yang tahu, hanya aku yang tahu. Lihat sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita ini jemaah. Kita ini bikin dosa, sama Allah ditutup aib-aib dan aurat kita. Padahal kita ini kalau buat dosa itu menantang Allah. Tapi sama Allah kita ini masih diamankan, ditutup dosa-dosanya sama Allah, dimaafkan sama Allah, ya, dirahasiakan dosanya sama Allah SWT. Kalau Allah mau bongkar, hancur semuanya. Allah mau korek-korek dosa kita semua. Kamu sudah buat begini, sedunia bisa tahu. Mungkin kita kesini diusir, kesana diusir. Oh kamu bajingan, oh kamu orang pencitraan, oh kamu begini dan kamu begitu. Bisa kalau Allah mau. Sebagaimana yang terjadi kemarin, bagaimana Allah membongkar aib seseorang, se-Indonesia tahu semua. Gawat darurat. Karena mencela penjual es teh. Satu Indonesia tahu. Kalau Allah mau, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak berniat, kepleset mulutnya. Se-Indonesia menghujat. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita jemaah. Dan Allah yang bilang, aku tutupi dosa-dosamu dulu di dunia ini. Dan lebih dahsyatnya lagi, lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa inni aghfiraha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu semua. Allahu akbar. Fayu'ta sahifatu hasanatihi. Lalu oleh Allah diberikan, ya, maka diberikan kepada dia buku catatan amalnya, lembaran-lembaran catatan amalnya. Berarti ya, dari hadis ini kita belajar bahwasanya catatan amal kita itu akan diberikan ke kita nanti. Dan ini harus kita yakini para jamaah sekalian. Sudah diberikan catatan amalan, setelah itu akan dihisab. Ini buku catatan amalnya, silahkan. Lalu pindah ke yang selanjutnya, ada yang namanya al-hisab. Tidak selesai-selesai jamaah, masih panjang perjalanan ini. Ya. Jangan dipikir mati terus selesai, masih panjang. Lebih panjang dari apa yang kita bayangkan selama ini.
al-hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat yang kita baca tadi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Berarti Allah sudah kasih tahu kita nanti akan dihisab. Entah hisabnya mudah atau hisabnya nanti dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah semuanya. Para ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah akan menghisab semua amalan manusia kelak di hari kiamat. Ya. Ini sesuatu yang wajib kita imani. Ya, jangan sampai ada seorang mukmin atau muslim yang tidak mengimani al-hisab. Dan hisab ini perlu diketahui ada dua macam. Hisab yang pertama namanya adalah al-ardu. Al-ardu ini maksudnya saat amalan kita dipaparkan. Ini ya amalannya, silahkan. Kamu dulu begini, jam sekian, detik sekian, hari ini, tanggal segini, tahun segini, kamu berbuat begini dan begini. Semuanya ada. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadhira. Dia temui yang dia amalkan semuanya hadir di sana. Yang besar, yang kecil, yang dianggap remeh dan yang tidak dianggap remeh, semua ada di sana tercatat. Itu jenis yang pertama, al-ardu, saat amalan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang tadi, orang-orang mukmin sama Allah dikasih tahu, kamu begini dulu, iya kata dia. Begini dulu, iya. Begini, iya. Dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-ardu. Adapun selanjutnya namanya atau jenis yang kedua munaqasyah. Ada bantah membantah di sana. Enggak ya Allah, enggak begini, ada bantah membantah. Ya Allah, saya dulu ya Allah disesatkan, dibawa sama teman saya itu ya Allah. Saya enggak tahu dia yang bawa ya Allah. Disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya, dia taat kepada manusia. Terus nanti di hari kiamat dia ketakutan, itu dia yang bawa. Saya tidak tahu ya Allah. Ada bantah membantah di sana. Ini namanya munaqasyah. Kata Rasulullah, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab, maka akan diazab. Maksudnya apa? Ini Aisyah radhiyallahu anha dengar hadis ini, atau manuqishal hisab, yahlak, kata Rasulullah, barang siapa yang ada bantah membantah saat masalah hisabnya itu, dia akan binasa. Tapi yang terima, iya ya Allah, tidak ada bantah-membantah di sana, semua diakui sama dia. Karena dia memang, ya sudah, memang manusia, anak punya dosa gitu. Ini yang diampuni sama Allah, ini yang hisabnya gampang. Tapi kalau sudah ada debat mendebat di sana, man husiba udziba, siapa yang dihisab akan diazab. Aisyah bingung, ya Rasulullah, bukankah kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah, tapi kok kenapa seakan akan diazab? Ya, seakan orang itu akan diazab kalau dihisab. Ya, kata Rasulullah, hisab ada dua. Ada pemaparan, siapa yang mengakui itu dengan ya sudah pasrah kepada Allah, diakui sama dia, saat dipaparkan itu selamat biasanya. Tapi kalau sudah ada namanya munaqasyah, manukishal hisab, barang siapa yang membantah masalah hisab ini, dia yang akan diazab, dia yang akan binasa. Dari sini dikatakan ada dua, namanya al-hisab. Yang satunya pemaparan, yang satunya ada bantah membantah, dan biasanya yang bantah membantah ini yang akan binasa. Ya, sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Qaf, ya, ribut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, saling menyalahkan. Ana selama ini ikut sama dia, ya Allah, dia ngajak saya dan seterusnya. Kata Allah, la takhtasimu ladayya. Sudah, kata Allah, cukup. Enggak usah ribut. Ya, tidak usah ribut di depan saya ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas semua ayat-ayatnya, kata Allah, sudah saya turunkan semuanya, jelas. Dan hari ini aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk diazab akan diazab, yang tidak berhak untuk diazab dia akan selamat. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, al-hisab. Masih tentang al-hisab. Para jamaah subhanahu wa ta'ala diriwayatkan oleh atau dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan tentang al-hisab ini, ya, sungguh mengerikan para jamaah.
Dan saya rasa kita harus baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil memilih salah seseorang dari umatku yang ala ru'usil khalaik, di hadapan semua para hamba-hamba Allah yang berdiri di padang mahsyar kelak di hari kiamat, ya. Dipanggil sama Allah, maju, fulan silahkan maju. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, dan akan dipaparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amalan. Kullu sijillin mithlu maddil basar, satu iketan catatan amal kalau dibuka panjangnya sejauh mata memandang. Ada 99, isinya dosa semua. Bagaimana para jamaah? Apakah tidak mengerikan? Dikeluarkan catatan amalnya, ini gulungan, silahkan, ini hasil amalanmu. Dari dia mungkin dari balik sudah dibebani syariat, ya, sampai mati. Ini yang kamu amalkan semua. 99 gulungan dan satu gulungannya sepanjang mata memandang. Diserahkan oleh Allah SWT, silahkan ini catatannya. Atungkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari apa yang tercatat di situ? Apa ada yang mau kamu ingkari? Kata Allah, adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat yang aku utus untuk mencatat amalan-amalan ini mendolimimu? Apa ada dosa yang tidak kamu buat tapi ditulis? Silahkan diperiksa. Orang ini bilang, la ya Rabb, tidak ada ya Allah. Ini benar semua. Ya. Sudah sama Allah sudah ditanya, apakah pencatat mendolimimu? Apa ada yang salah di situ? Ada yang mau kamu ingkari? Jawaban dia, tidak ya Allah. Berarti benar ya, yang tertulis di sini benar. Oke, sekarang ditanya lagi, afalaka uzur? Apakah kamu punya uzur? Jadi kamu buat dosa ini, apakah ada uzurnya? Silakan sampaikan, kata Allah, kalau ada uzurnya. La ya Rabb, tidak ya Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala innalaka indana hasanah. Kata Allah, kamu punya kebaikan di sisi kami, ya. Satu kebaikan. Bayangkan jemaah, 99 gulungan dosa semua, satu gulungannya sejauh mata memandang, dipaparkan di hadapannya dia semua, ya, mengingkari tidak bisa, uzur pun tidak ada. Ini orang ngerasa ana pasti masuk neraka, habis, tidak bisa ngomong, sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, jangan takut, ada kebaikan kamu di sisi kami, ada, sebentar. Tapi selesaiin dulu nih urusan 99 nih. Sudah diakui semuanya, uzur tidak ada, oke. Kata Allah, kamu punya satu kebaikan, hasanah, satu kebaikan. Yang mungkin kebaikan ini sama dia dianggap remeh. Jadi dia lupa sama kebaikan ini. Wa innahu la dzulma 'alaika al-yaum. Dan ingat kata Allah, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Fayakhruju bitaqatan atau fayukhriju bitaqatan, ya, fayakhruju bitaqatan fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah. Dikeluarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bitaqah. Ini hadisnya dikenal dengan hadis bitaqah namanya. Kartu. Ini gulungan-gulungan yang dikeluarin kebaikannya satu kartu. Kasih tahu, ini kebaikanmu. Isinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat syahadat yang dia katakan dengan keyakinan, ya, ikhlas dari dalam hatinya yang paling dalam. Fayaqul,
Uhdhur waznaka, datangkan timbangan amalannya. Habis dihisab nih, sudah disebutkan amalan begini, sudah dia tidak bisa mengelak lagi, ya, kebaikannya sudah dikeluarkan, cuma satu kartu. Bayangkan nih gulungan-gulungan 99, satu dikasih, ini satu kartu. Katanya orang ini, para jamaah sekalian, saat Allah memerintahkan untuk didatangkan catatan amalannya, orang ini bilang, ya Rabb, ma hadhil bitaqatu min ma hadhihi sijillat. Ya Allah, apa mau dibandingin? Gimana mau ditimbang 99 yang sangat dahsyat ini sama satu kartu? Maksud dia mau ngapain ditimbang? Sudah tidak usah. Percuma, sudah pasti kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tuzlam, wahai hambaku, kamu tidak akan dizalimi. Tenang aja. Ya. Qala fatudha'us sijillat fi kiffah. 99 ini diletakkan di satu bagian dari di sisi, satu sisi dari timbangan, karena timbangan ada dua bagian, sebelah sini dan sebelah sini. Diletakkan 99 tadi di satu sisi, wal bitaqatu fi kiffat, dan satu sisi yang lain kartunya diletakkan di sisi yang lain. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Yang tadi 99 terbang ke atas, ringan, kartunya yang berat. Ya. Wala yathqul ma'a ismillahi syai'un, dan tidak akan ada yang menang kalau dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama, orang-orang yang mau selamat harus hidup mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bawa ini akan ditemui masalah besar kelak di akhirat. Hadis ini memberitahu kita bahwasanya orang mau selamat besok di akhirat, bahwa asyhadu an la ilaha illallah, syahadat dia yang meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan dia juga bawa syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan konsekuensinya. Para jamaah yang Allah, setelah ya ada yang namanya hisab, akan berpindah ke yang selanjutnya. Apa itu? Waznul a'mal, timbangan amalan. Amalannya akan ditimbang. Betul dia ibadah, sholat, naik haji, umroh setiap tahun berkali-kali, ya sedekah bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, ya banyak amalan-amalan kebaikan dia buat. Tunggu, timbang dulu. Amalannya ikhlas apa tidak? Apa jangan-jangan amalannya pencitraan semua? Allah tidak berbuat zalim, dia buat baik, dicatat berbuat kebaikan, timbang amalannya. Makanya salah seorang ulama terdahulu pernah bermimpi, beliau bercerita mimpi hari kiamat. Ya, atau sebelum dia bermimpi itu, dia punya masalah dalam keluarganya. Ya. Anak istrinya, ya istrinya marah-marah, anaknya nangis-nangis karena si suami ini lagi kering, tidak punya uang. Kerja ke barat ke timur banting tulang, tidak dapat uang. Cari kerja sana, cari kerja sini, belum dapat rezeki. Anaknya nangis-nangis di rumahnya, istrinya nangis, ngamuk-ngamuk di rumahnya, marah-marah. Suruh keluar sama istrinya, cari. Pusing dia. Akhirnya dia datang kepada salah seorang gurunya, Abu Sayyad namanya, kalau tidak salah. Abu Sayyad ini datang kepada gurunya, cerita sama gurunya, oh, anak ada masalah, lagi seret rezeki, ya, anak-anak nangis di rumah, ya tidak makan, kelaparan, istri anak juga ya begitu, kurang sabar, kata gurunya, tunggu sebentar, anak mau sholat sunnah sebentar, terus ayo ikut, kata gurunya, kita jalan jamaah keluar, ayo kita mancing, katanya, kita ke laut, kita mancing. Subhanallah, dapat ikan besar jamaah, dapat ikan besar. Ya, dapat beberapa ikan, sebagian mau dikasih ke gurunya, tapi gurunya tidak mau. Sudah, tidak usah, itu punya kamu, katanya. Saya alhamdulillah cukup, kata gurunya. Sudah. Dijual lah sama orang ini di pasar.
Dapatlah beberapa uang sama dia, dibeliin roti buat anak sama istrinya. Satunya roti isi kayak olahan susu, kayak mungkin keju ya sejenisnya. Satunya roti ada madunya. Jalan dia pulang mau bawa makanan ini buat anak sama istrinya. Subhanallah jamaah, di jalan ketemu sama orang yang lebih miskin dari dia dan lebih memprihatinkan keadaannya. Ada ibu-ibu di bawah terlantar di pinggir jalan sama anaknya. Akhirnya sama dia dikasihlah rotinya ke mereka. Dikasihlah rotinya ke mereka. Ini kalau sudah ada kertas maju, ada peringatannya mah. Dikasih ke mereka para jamaah sekalian, sudah, dia pusing lagi nih bapak, sedekah nih, kesian lillahi ta'ala, wow, sedekah. Apa ini cuman itu yang dia punya, dikasih ke orang sama dia. Anak itu kelihatan tersenyum saat dikasih roti sama bapak ini, sama orang Abu Sayyad ini. Begitu juga si perempuan berterima kasih kan sama dia. Sudah, tangan kosong lagi, tidak berani pulang. Akhirnya pulang nanti dimarahin lagi sama istrinya. Akhirnya dia ke pasar, duduk di pasar, barangkali ada pikul-pikul apa, dapat duit ya, dia duduk di pasar. Sebentar lagi ada orang teriak-teriak jamaah. Man yadulluni ala Abi Sayyad, siapa yang kasih tahu anak siapa yang namanya Abu Sayyad? Katanya Abu Sayyad, ana katanya, ana orangnya. Oh, datang si bapak yang nyari-nyari tadi, kamu Abu Sayyad? Betul, iya. Tapi kita lanjutkan setelah Isya ini. Ingatan ini jamaah. Jadi setelah Isya insya Allah kita lanjutkan, nanti kita tutup. Jam berapa selesai kajiannya? Ya kita tutup sampai selesai insya Allah. Yang mau hadir silahkan, yang mau pulang sudah kemalaman silahkan ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder,
kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwafiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV mempersembahkan kajian Islam ilmiah 21 sampai 25 Desember 2024 di Komplek Asrama Haji Medan. Sabtu 21 Desember 2024. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Merasa paling hebat dalam lomba malah bisa binasa bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemuliaan ilmu dan cinta pada pemuda bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Haruskah kita berlomba bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ahad 22 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelopor kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama finish di surga bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat keburukan dan melupakan kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin 23 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bagian 2 bersama Ustazah Ummu Hani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Menciptakan rumah tangga yang berlomba menuju surga bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Talk show masa muda akan menjadi masa lalu dan penentu masa depanmu bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat.
Selasa 24 Desember 2024 berpacu dengan waktu bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Memahami emosi anak menempah generasi berakhlak bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya motivasi agar beramal bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan masih panjang, perjalanan seorang hamba ke negeri akhirat bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Rabu 25 Desember 2024 mengambil ibrah dari zuhudnya putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Arif Masuku Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Ujungnya di sini sirat, neraka dan surga bersama Ustadz Mufi Hanif Thalib Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan rumah di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala, kama fasil qatar, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Oleh karena itu, mari di sini kita mengajak kaum muslimin untuk mendonasikan hartanya untuk membangun masjid yang kita idam-idamkan ini. Karena harta yang kita sumbangkan, harta yang kita donasikan itu merupakan harta kita yang hakiki, yang tidak akan pernah punah dan pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita mati.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu ikhwah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita donasikan sebagian harta kita untuk mewujudkan niat baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita ini. Subhanallah 'adada ma khalaqa fil ardh. Tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwatiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan, tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan.
Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kajian ilmiah. Sumbangkan itu diinfakkan sama dia ke orang yang lebih membutuhkan ya. Sehingga dia kembali dalam keadaan kosong, tidak berani pulang, ya tidak bawa apa-apa, ya pasti anak-anaknya nanti nangis-nangis lagi, istrinya marah-marah, dia lebih memilih untuk pergi ke pasar. Sampai di pasar tiba-tiba ada yang teriak-teriak cari dia. Man ya dulu nih ala Abi Sayyad, kata dia. Siapa yang bisa ngasih tahu saya yang mana yang namanya Abi Sayyad? Apakah ada di sini yang namanya Abu Sayyad? Katanya orang, itu orangnya lagi duduk di situ. Dia ditunjuk-tunjuk orang, iya, kenapa? Ada apa? Katanya. Datanglah orang yang cari itu. Katanya orang yang cari, saya punya utang sama bapakmu. Dan saya sudah cari, ahli warisnya ternyata tersisa kamu saja. Dibayar. Ini utangnya 3.000 dinar. 1 dinar itu sekarang hampir 4 juta. Berarti berapa? 1,2 miliar. Dari 0 miskin, dahsyat di bawah rata-rata, di hitungan beberapa menit jadi orang kaya raya. Bisa dibayangkan jemaah? Dari tidak berani pulang karena tidak punya apa-apa, jadi miliuner. Bisa beli 3.000 kambing. Karena dulu 1 kambing 1 dinar. 1 kambing 1 dinar. Sama kayak sekarang persis. Harganya kambing dewasa itu 3 jutaan kira-kira. Sama. Jadi dinar itu, emas itu dikatakan tidak berubah banyak. Dari dulu sampai sekarang ya segitu juga sama. Kaget dia kan. 3.000. Kaya raya langsung.
Sudah, akhirnya kata Abu Sayyad, ana dengan mudah untuk mau sedekah itu gampang, tidak sesulit yang tadi. Ngasih roti itu ke orang miskin itu ya Allah berat, tapi ya sudah ini dia berharap kepada Allah SWT. Sekarang enggak, sudah kasih 1000 dirham, kasih gampang dia sekarang mau. Ya dengan semudah itu dia mau berinfak dan bersedekah. Subhanallah para jamaah, suatu hari dia tidur mimpi hari kiamat datang, dia dibangkitkan sama Allah, dihisab. Datangkan timbangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Datangkan. Ditimbang jamaah, dosanya banyak ternyata. Masukkan dosa ini, dimasukin sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, dosanya banyak. Takut dia. Habis sana nih, masuk neraka kata dia. Dia mikir apa yang bisa dimasukkan ke timbangan amalan, dia mikir apa amalannya. Ya Allah kata dia. Ana pernah, kata dia, anak sedekah 1000 dirham kata dia kepada fulan dan fulan, kata. Masukin 1000 dirham, dimasukin jamaah. 1000 dirham itu tak bergerak jamaah. Ya Allah kata dia, sedekah banyak-banyak ditimbang tidak menolong apa-apa. Kata dia, anak sedekah lagi roti 2 ke orang miskin. Dimasukin roti itu jamaah, sedekah roti, kruk, berat timbangannya. Padahal cuma roti, tapi keikhlasannya ya. Dia berharap sama Allah SWT diterima amal solehnya, ikhlas. Ya berat buat dia itu, tapi dia mengikhlaskan itu, berat jamaah. Masih impas nih, harus kebaikannya lebih berat. Dia mikir lagi, apa ini? Dia lupa sudah, mentok sudah, dia tidak tahu. Subhanallah, dikasih tahu ke dia, jangan lupa, itu senyuman anak kecil yang sama kamu dikasih roti itu sedekah. Ya. Kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang mukmin itu sedekah. Dimasukin jamaah, tak, berat nih. Amal solehnya lebih berat kan. Ya banyak dari kita mengira, ya mungkin amal soleh itu yang kecil-kecil dipikir sama kita, wah tidak terlalu berdampak. Padahal bisa jadi mungkin yang kita anggap remeh itu yang berdampak bagi hidup kita kelak di akhirat. Karena ya begitulah para jamaah, amalan kita semuanya akan ditimbang ya bibit bobotnya. Ikhlas atau tidak, sudah benar atau belum, ya. Apa jangan-jangan ini semuanya pencitraan, ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, kalimatan khafifatani 'alal lisan, ada 2 kalimat yang mudah bagi lisan, ringan bagi lisan mengucapkannya, saqilatani fil mizan, dan berat kalau ditimbang amalannya, habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Khafif, gampang kita nyebut, tapi berat besok di timbangan al-mizan. Lalu para jamaah yang subhanahu Allah, masih terkait dengan mizan, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab di sini. Kita sudah tahu sifatnya mizan, bahwasanya mizan itu punya 2 seperti daun telinga, 2, ada sebelah sini sama sebelah sini. Kalau yang berat sebelah sini ya bakal begini, kalau yang berat sebelah sini ya bakal begitu. Intinya ada 2. Tapi seperti apa pastinya, wallahu alam, Allah tidak jelaskan kepada kita. Intinya al-mizan, timbangan itu ada 2. Kiffah, ada kiffah. Maksudnya di sini ada daunnya, di sini ada daunnya juga. Untuk meletakkan ya amalan yang baik dan yang buruk untuk ditimbang. Mana yang lebih berat, ya maka itu yang akan menjadi tanda buat dia apakah dia baik atau tidak. Kalau yang baik-baik yang berat ya dia orang soleh berarti. Kalau yang dosanya yang berat ya itu malah petaka buat dia. Pertanyaannya sekarang, apa yang ditimbang? Apakah orangnya, apakah amalannya, apakah catatannya? Siapa yang tahu? Ayo, mungkin ibu-ibu di belakang ada yang tahu? Dari tadi yang laki semua nih dapat hadiah. Ada mic-nya di belakang? Tidak ada? Hah? Tidak ada mic-nya? Oh nggak ada.
Yang laki-laki, siapa yang mau menjawab? Amalannya. Kasih hadiah. Belum nih, belum selesai. Yang lain. Tiga-tiganya dikasih tahu siapa? Apa yang ditimbang? Ayo. Kira-kira. Sebutkan saja. Angkat tangan dan sebutkan. Amal dan orangnya. Jadi semuanya nanti akan dimasukkan ke timbangan itu ya. Yang lain? Amalnya saja. Sama jawabannya seperti Bapak tadi. Di sini sebagaimana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ternyata kita temui juga ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Yang pertama mengatakan yang ditimbang itu catatan amalnya. Hadisnya apa? Sudah kita baca tadi. Masih ingat? 99 catatan amalan. Terus ditimbang. 99 catatan amal di sini, satu kartu di sini. Berarti yang ditimbang catatan amalnya. Ini pendapat yang pertama, hadisnya sudah kita baca tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan hadisnya hasan, ya bisa diterima hadisnya. Yang kedua, katanya kelompok yang lain mengatakan yang ditimbang itu amalannya, sebagaimana para masyayikh tadi menjawab di sini. Amalannya, betul. Apa dalilnya? Hadis yang barusan juga kita baca. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat di mizan. Berarti yang ditimbang amalannya itu. Ya kalimat yang kita ucapkan itu yang akan ditimbang. Berarti amalannya yang akan ditimbang. Yang ketiga mengatakan yang ditimbang itu orangnya. Sebagaimana dikatakan ya oleh salah seorang dari kalangan para salaf, yuj'alir rajulu al-azim at-tawil fil mizan, kelak akan dinaikkan orang yang tinggi besar badannya ke atas mizan, thumma la yakumu bi janahi dzubab, tapi beratnya tidak lebih berat dari satu helai sayapnya lalat. Orangnya besar ini, tapi saat ditimbang ternyata kayak angin ya Pak ya. Cuma nakut-nakutin di depan, saat ditimbang zong, kosong ya. Ini dipakai ya membuktikan bahwasanya katanya yang ditimbang adalah orangnya. Begitu juga dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumil qiyamah, akan datang seorang nanti yang gemuk dan besar ya di hari kiamat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala beratnya tidak lebih berat dari satu helai sayapnya nyamuk. Wa qala, dari Rasulullah bersabda, coba dibaca itu surat Al-Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna ya, dan kami tidak menimbang orang-orang seperti ini ya. Maksudnya tidak ada bobot di timbangannya sama sekali. Lalu juga ini hadis luar biasa para jamaah yang melambangkan ya, kita ini jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Bisa jadi orang itu rendah di hadapan kita, tapi orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin. Rasulullah satu hari memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon. Fasa'ada 'ala asy-syajarah ya. Amarahu an ya'tiyahu minha bi syai'in. Rasulullah nyuruh ambil sesuatu di atas pohon. Entah disuruh ambil kurma kah atau ambil pelepahnya kah, intinya disuruh naik sama Rasulullah, suruh manjat, ambil itu terus nanti turun lagi. Fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'ud. Yang mana orang kalau mau naik ke pohon, satu pohon, bajunya harus agak diangkat dulu sedikit ya.
Kalau baju-bajunya juga diangkat bisa jatuh, dia licin. Jadi bajunya sama dia sedikit disingkap, diangkat begini, diikat terus dia naik ke atas supaya enak pegangan ke pohon. Kelihatanlah betisnya Abdullah bin Mas'ud. Fadhahiku min humusyati saqaihi. Terus ada sebagian sahabat yang ketawa ngelihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Dari saking kurusnya dan kecilnya seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ceking kurus kecil disuruh naik ke atas pohonnya. Kelihatan betisnya kecil. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bilang, ya, ma tadhakun? Kenapa kok ketawa? Ya. Ya, Rasulullah tanya itu sebenarnya mengingkari, bukan bertanya kenapa kalian tertawa karena Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah langsung berbicara. Kenapa kok kalian ketawa? La rijlu Abdullah bin Mas'ud. Itu kakinya Abdullah bin Mas'ud. Bukan badannya semua, kakinya yang kalian ketawai itu athqalu fil mizan yaumil qiyamah min Uhud. Lebih berat di sisi Allah besok di hari kiamat daripada gunung Uhud. Kecil orangnya, kakinya itu yang diketawain, katanya Allah, itu besok di hadapan Allah SWT yang kalian ketawain karena kecil, di hadapan Allah besok kalau ditimbang lebih berat daripada Jabal Uhud. Dari sini ya mereka mengatakan bahwasanya kelak yang ditimbang orangnya. Namun para jamaah sekalian, dikatakan ya yang benar ya mungkin lebih tepat kita mengatakannya, kadang-kadang yang ditimbang amalnya, kadang-kadang juga si orangnya yang beramal ditimbang, kadang-kadang yang ditimbang catatan amalannya, karena masing-masing memiliki hujah yang tidak bisa kita buang. Lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian, kita lanjutkan besok insya Allah. Sudah jam berapa sekarang? Apa? Ya sudah selesai. Ya, sampai jam 9, setengah 9 tadi katanya. Mohon maaf kelewatan 10 menit. Ya, di Medan waktunya cepat sekali soalnya. Kalau di Jawa itu lama aja, kalau di sini cepat ya. Subhanallah. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan pada jamaah sekalian. Kulah hamdinya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan besok ya, melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari perjalanan kita sampai nanti masuk ke surga. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Besok jam berapa kajiannya? Jam 2 siang insyaallah. Yang bisa datang alhamdulillah, yang tidak bisa datang sibuk silahkan. Ya, jangan sampai merepotkan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.